Pemirsa Tarjih Menjawab yang berbahagia, kita meminta kepada Ustadz Hamzah mungkin Ustadz untuk mengenalkan apa sih fikih kebencanaan itu Ustadz. Gitu, silahkan Ustadz. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Tarjih Menjawab yang dirahmati Allah. Salah satu produk Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah fikih kebencanaan. Ya. Jadi buku ini atau fikih kebencanaan ini ditulis untuk merespon bagaimana cara pandang Islam terhadap beberapa peristiwa bencana, gitu ya. Jadi ada bencana alam, ada bencana non alam dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih Islam merumuskan dari dua sisi. Sisi yang pertama cara pandang Islam terhadap bencana dan bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk merespon bencana. Tentu semuanya berdasarkan norma-norma yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka di fikih kebencanaan ini metode yang digunakan adalah trilogi, ya, trilogi di Majelis Tarjih. Yang pertama adalah Al-Qiyamul Asasiyahnya, kemudian Al-Usulul Kulliyah dan Al-Ahkamul Far'iyah. Jadi tiga hal itu yang dijadikan landasan dan bagaimana Islam memandang bencana dirumuskan di situ. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan umatnya di dalam merespon menyikapi bencana. Itu juga dibahas di buku fikih kebencanaan itu. Sehingga secara umum fikih kebencanaan itu isinya adalah bagaimana ajaran Islam terkait dengan kebencanaan. Cara pandang dan cara meresponnya. Begitu ya. Oke. Termasuk seperti ini Ustadz, mungkin kalau kita terkena bencana sebenarnya hal yang harus kita lakukan itu apakah ikhlas menerima bencana yang ada atau ridho Ustadz. Kadang kan di kalangan masyarakat, waduh ikhlas aja meskipun sudah terkena tsunami gitu. Atau ridho aja. Sebenarnya dua istilah ini manakah yang tepat digunakan oleh umat muslim Ustadz? Ya, jadi dua-duanya itu ya, dua-duanya itu digambarkan di dalam atau dinarasikan, dikonsepkan dalam buku fikih kebencanaan. Karena isi buku fikih kebencanaan itu kan menjelaskan bagaimana konsep Islam ketika menghadapi bencana. Cara pandangnya, jadi memandang bencana itu gimana sih? Secara teologis bagaimana, secara sosiologis bagaimana, cara memandangnya itu. Jadi itu pun kita juga harus ridho gitu kan. Kemudian cara merespon ketika sudah terjadi bencana, apa yang perlu kita lakukan? Baik secara sosial ya, dan secara teknis itu harus ada persiapan dan itu dirumuskan di situ. Maka ketika bencana datang itu ridho atau ikhlas itu dua-duanya, karena sebenarnya yang namanya ikhlas itu kan kita melakukan sesuatu paripurna. Ya, paripurna. Jadi di Al-Quran itu dikatakan bahwa kata ikhlas gitu itu tidak seperti yang digambarkan ikhlas dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari. Ya, ikhlas itu sendalnya hilang, ikhlas gitu ya. Bukan gitu, yang namanya ikhlas itu paripurna. Paripurna itu kita menghayatinya, memandangnya, meresponnya itu sesuai dengan yang dituntunkan Allah, itu namanya paripurna, ikhlas gitu. Dalam Al-Quran kan ada model-modelnya. Orang yang melakukan itu namanya mukhlisin atau mukhlison gitu kan. Kemudian ada ayat yang lain mengatakan akhlasnahu, itu kan kemudian memberikan kesempatan. Kemudian ada lain itu anugerah, memberikan anugerah. Maka untuk sesuatu yang menimpa kita sikapi dengan ridho. Ridho kan ada tiga ridho itu. Ridho bil kaun, ridho bina, dan ridho minna. Ridho bil kaun berarti kita ketika peristiwa itu terkait dengan alam semesta, ya sudah, kita tidak mampu menjangkaunya, kita ridho. Ya. Kita ridho, jadi kayak banjir, gunung meletus, kita tidak bisa menjangkaunya, artinya bisa mengantisipasi, tapi ketika terjadi di alam kita lebih jauh lah jangkauan kita. Ridho, gitu ya.
kemudian ridho bina terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, misalnya sakit, kita menghadapi segala sesuatu, itu kita juga harus ridho. Karena ridho minna itu ridho kita harus melakukan apa terhadap Allah, itu kita harus ridho, maka disebut syariah. Oleh karena itu semua keridhoan ini harus kita lakukan secara paripurna, tidak boleh setengah-setengah. Nah itu makanya bencana dihadapi secara ridho sekaligus ikhlas. Ikhlas, berarti paripurna. Jadi tidak setengah-setengah, tidak hanya sekedar menerima padanya tanpa ada kebangkitan, tanpa ada upaya untuk bangkit dan sebagainya. Oke, namanya ikhlas itu paripurna menyelesaikan sesuatu itu. artinya ridho dan ikhlas itu saling melengkapi satu Betul, dengan yang lain. betul.